Perkenalkan, nama saya Marcelino Carlos Putra Rifsi dengan NIM 13122000086 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untak Surabaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas luaran KKP, kuliah kerja praktek atau magang, dan saya telah menyelesaikan magang saya selama 40 hari di kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo di bagian perundang-undangan dan persidangan. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan saya selama magang 40 hari di Sekretariat DPRD Sidoarjo, khususnya di bagian perundang-undangan dan persidangan. Jadi dimulai dari jam 7.30 pagi, apel bersama, lalu jobdesknya itu kayak ya kita sebagai anak magang itu fleksibel, bisa apa aja. Kayak biasanya ditugaskan untuk memindahkan Excel Word atau membantu membuat risalah sidang paripurna, atau biasanya memfotokopi undang-undangan rapat paripurna, menyeken dokumen, mengarsip dokumen, mengarsip SPJ, seperti kayak jadi setiap bulan kan ada SPJ-nya gitu. Nah, SPJ-nya itu kayak ditaruh di dalam satu kardus, yang di kardus ini tuh contoh misal kardus ini untuk bulan Juli, nah itu isinya SPJ bulan Juli. Nah, kita ditugaskan untuk mengotak-ngotakan, memilah SPJ itu untuk ditata. Lalu seperti merekap sidang paripurna yang biasanya dilakukan setiap hari Rabu, dan seterusnya. Biasanya kita Sekretariat DPRD Sidoarjo diminta berkasnya oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kita yang di BPK yang mau memeriksa berkas yang mana-mana, kita biasanya mencari berkas itu. Seperti kan kita yang mengarsipkan, BPK cari berkas SPJ bulan Juli atau bulan Mei, kita yang mencari dan menyerahkannya ke ASN, lalu diserahkan ke BPK. Lalu kita juga mengamati jalannya sidang paripurna. Biasanya juga disuruh mendokumentasikan juga, membantu mendokumentasikan. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagian persidangan dan perundang-undangan. Jadi di bagian persidangan dan perundang-undangan itu dibagi menjadi dua. Bagian persidangan itu staf fungsionalnya itu tugasnya seperti membantu jalannya persidangan, seperti mendokumentasi, mencatat notulensi, dan menyiapkan menyiapkan apapun yang dibutuhkan untuk sidang. Lalu di bagian perundang-undangan itu tugasnya lebih ke kearsipan, seperti merancang undang-undang. Lalu untuk lebih lengkapnya, saya juga sudah mewawancarai Ibu Asfi, rekan satu ruangan saya. Jabatannya adalah perancang peraturan perundang-undangan ahli muda fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelino Carlos Putra Rifsi dengan NIM 13122000086 dari Universitas 17 Agustus 1945. Dan di sebelah saya ada Ibu Asfi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Bu. Oke, ya. Nama saya Asfi Arfawati. Jabatan saya adalah perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Di sini saya adalah fungsional di bagian persidangan dan perundang-undangan. Oke, lanjut. Mungkin pertanyaan saya mengenai tugas atau fungsi Sekretariat DPRD khususnya di bagian perundang-undangan dan persidangan itu seperti apa, Ibu? Oke, jadi Sekretariat DPRD itu ada strukturnya, ada ASN ya, dan juga mungkin kalau untuk kantor pengelolaannya ada yang non ASN juga. Nah, kalau ASN di sini ada 4 bagian. Kalau bagian kami yang namanya bagian persidangan undang-undangan. Jadi bagian persidangan undang-undangan itu supporting system untuk
menguatkan dari 3 fungsi DPRD. 3 fungsi DPRD itu apa? Fungsi anggaran, fungsi pembentukan peraturan daerah, dan fungsi pengawasan. Nah, kita di sini menguatkan dalam fungsi pembentukan peraturan daerah. Fungsi pembentukan peraturan daerah itu apa? Jadi kalau di sini DPRD mau membahas rancangan peraturan daerah yang berasal dari eksekutif ataupun dari inisiatif sendiri, nah di sini kita yang supporting sistemnya, yang memfasilitasi gimana persiapannya, dari bahan-bahannya, dari timelinenya, nah dari penyusunan jadwalnya, nanti endingnya seperti apa, dan kita yang mengawal di DPRD. Tapi memang kalau peraturan daerah khususnya ya memang tetap dikembalikan ke Pemkab gitu, karena memang untuk pengundangan lembaran daerah, peraturan daerah itu di sekretariat daerah gitu. Jadi kita harus mengkoordinasikan dengan sekretariat daerah gimana agar terkolaborasi dengan baik. Timeline-nya apa? Misal nih kita mau membahas rancangan sekarang ini ya, pelantikan kepala daerah tanggal 20 Maret kemarin ya, 20 Februari kemarin ya di Jakarta, kemudian ada retreat. Nah, ada namanya timeline RPJMD, rencana rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, itu ada timelinenya 6 bulan. Nah, jadi di Sekretariat DPRD juga harus paham. Apa pahamnya? Pahamnya apa? Ya peraturan-peraturannya apa? Yang memang RPJMD ini apa? Ya harus tahu Permendagrinya, harus tahu PP-nya, harus tahu peraturan undang-undangan yang memang nanti timeline-nya ada 6 bulan nih. Ada sanksinya kalau sampai tanggal 6 bulan itu belum ditetapkan. Nah, jadi dari bagian perundang-undangan khususnya memang selain kuat di dari tangguh lah gitu ya, tapi juga harus tahu, oh ini apa, timeline apa ini ketika pelantikan bupati awal ini, oh RPJMD, kalau kemarin sudah RPJPD, harus tahu. Nah itu, jadi kalau bagian lulusan hukum ya dari Untak memang nanti berjodoh menjadi aparatur pemerintahan dari sekretariat DPRD harus lebih kuat terkait itu, paham timeline pembentukan peraturan daerah, paham yang harus berkolaborasi dengan pihak pengusul, gimana caranya agar pas waktunya tidak meleset dari perencanaannya seperti itu. Walaupun memang ada beberapa sih ya dari Propemda kita yang meleset karena dinamis politiknya. Nah seperti itu. Jadi kalau di DPRD kita tuh kan kolaborasi 50 orang, politiknya berbeda-beda, jadi harus paham. Beda dengan OPD lain ya, OPD lain misal nih, OPD lain misalnya di dinas dia di Setda ya kan mengopeni bupati. Nah Setda, kalau kita kan enggak, 50 bupati dengan politik yang berbeda, kepentingannya berbeda-beda, pengenannya berbeda-beda. Nah makanya di sini tuh nggak boleh individu tapi teamwork. Teamwork itu kolaborasi yang baik, koordinasi yang ciamik, komunikasi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada ketika kita dituntut, oh kali berubah, update seperti ini, ada perubahan, itu gimana caranya bisa menyelesaikan dengan baik. Nah seperti itu. Jadi misalnya untuk teman-teman lulusan hukum Untak siap saja gitu. Apalagi misalnya nanti kalau terjun di dunia politik, nah bisa jadi anggota DPRD atau DPR di pusat, nggak apa-apa ya, kita memang nggak munafik, anak-anak muda pasti akan mengambil alih gitu. Nah yang lansia sudah selesai waktunya, tinggal yang muda-muda, tetap semangat. Oke. Jadi bagi lulusan hukum itu sangat dibutuhkan ya di sekretariat DPRD itu. Pasti sangat dibutuhkan. Berkesinambungan, tapi memang kualitas ya, karakter ya. Lulusan hukum
apa namanya, satu dengan lainnya, misalnya ya karakternya, sifatnya, saya dengan lainnya pasti beda. Padahal sama-sama hukum nih, lulusan hukum nih, tapi kualitasnya apa? Dari segi bicara, dari segi komunikasi, skill-skill lainnya harus ditingkatkan juga. Nah, apa? Komunikasi, terus terliterasi. Tuh, jadi jangan aku lulusan hukum tapi nggak bisa apa-apa, salah. Tapi kita harus tahu pasar minta apa ini, kita harus tahu gitu. Kita harus prepare dengan itu. Apa? Ya harus ditingkatkan skill-skill lainnya. Skill jalin komunikasi itu penting banget. Itu ya, paham kira-kira ya. Paham, Jadi masukan buat kalian semuanya. Saya senang gitu loh, karena nanti kalian ganti mungkin tahun depan, nextnya 5 tahun lagi kalian menjadi anggota DPRD, nggak menutup kemungkinan. Saya percaya itu, pokoknya gitu ya. Padahal kayak di ketika kuliah tuh santai-santai, ngantuk-ngantuk, kayak gak masuk. Oh enggak, mereka akan mengaplikasikannya di dunia nyata setelah lulus dari kampus. Dia sudah, oh aku PR apa namanya, kemarin sudah mendapatkan ilmu ketika di kampus atau ketika di tempat magang, itu yang sekarang kita mengaplikasikan. Nah itu yang penting buat kalian semua. Oke, kira-kira gimana? Kira-kira dari saya cukup. Terima kasih untuk Bu Asfi sudah membimbing saya selama magang di DPRD. Ya, semoga Sidoarjo. sukses semuanya ya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.